wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Indah Putri dengan NPM 237520006. Bersama rekan-rekan saya Dinamik Fauzana. Saya Anggun Cynthia Putri. Saya Silvanisa Aryani. Pada kali ini, kami akan membahas kasus yang sedang ramai akhir-akhir ini, yaitu kasusnya advisory tentang fraud atau kecurangan manipulasi laporan keuangan. Jadi di sini saya akan membacakan profil dari advisory tersebut. Baik, jadi di sini advisory dibuat atau didirikan oleh seseorang yang bernama Gibran Huzaifah pada bulan Oktober tahun 2013. Pada usianya yang masih menginjak 24 tahun, Gibran merupakan lulusan dari ITB yang mengambil pendidikan biologi, di mana setelah kelulusannya, Gibran ingin membuat sebuah pakan ikan otomatis yang akan terhubung ke internet, yang fungsinya untuk mempermudah para pembudidaya membeli makan ikan dan bisa memantaunya di HP saja. Kemudian singkat cerita, usaha yang ingin didirikan Gibran ini berjalan dengan baik dan alat yang dibuatnya banyak digunakan oleh para pembudidaya ikan, dan ia memberi nama alat tersebut dengan nama Advisory Feeders dan memberi nama perusahaannya menjadi Advisory sesuai dengan nama alatnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas kasusnya lebih dalam yang akan dikupas tuntas oleh rekan-rekan saya. Saya alihkan kepada rekan-rekan saya. Seperti yang telah dijelaskan rekan saya sebelumnya, maka kali ini mari kita masuk ke dalam kasus penipuan advisory tersebut. Nah, di tengah-tengah harapan besar advisory menjadi perusahaan unicorn, ada kendala yang terjadi sebab ketahuanlah secara tiba-tiba perusahaan advisory diduga melakukan penipuan atau fraud yang dilakukan oleh pendirinya sendiri, yaitu penemunya yaitu Gibran Huzaifah, serta satu orang lainnya yang menjabat sebagai CPO yaitu Krishna Aditya. Oke, mari kita ulas dari awal mengenai kasus advisory ini. Nah, kasus ini meledak pada awal tahun 2025, tetapi pada awalnya kasus ini sudah pernah dilaporkan pada awal 2024. Ada 4 laporan yang masuk ke dalam kepolisian. Yang pertama yaitu laporan di bulan Februari, kedua di bulan Maret, ketiga April, dan yang terakhir di bulan Mei 2024. Dan penyelidikan ini terjadi sepanjang tahun 2024. Dilansir dari media Tempo, kasus advisory ini mencuat ketika advisory mendapatkan pendanaan seri D sebesar 200 juta US dollar. Dugaan tersebut muncul setelah investigasi internal yang dilakukan oleh advisory usai adanya laporan whistleblower, yaitu seseorang yang mengadukan tentang kejadian ini. Beliau mendatangi anggota dewan dengan tuduhan bahwa laporan keuangan advisory tidak akurat dengan yang terjadi sebenarnya di lapangan. Kemudian Dewan menugaskan penyelidikan formal melalui pihak independen yaitu FTI Consulting pada bulan Desember 2024 yang dilakukan oleh para investor termasuk SoftBank dan Temasek. Laporan keuangan tersebut ditulis oleh FTI Consulting yang ditandai sebagai draft dan dapat berubah lebih lanjut selama penyelidikan berlangsung. Nah, jadi tiap penyelidikan ini kita bagi menjadi satu draft, lalu draft kedua, draft ketiga, dan selanjutnya. Nah, tetapi di saat masih draft awal saja hasilnya ternyata ditemukan ada hal yang gak konsisten nih dari hitungan akuntansi perusahaan, dan akhirnya berakhir dengan dewan yang akhirnya memecat Gibran Huzaifah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hal apa yang tidak konsisten pada advisory ini. Jadi si advisory ini kan membuat 2 laporan keuangan, yang dimana di dalam laporan tersebut ada 2 laporan keuangan yaitu untuk internal dan juga eksternal. Dari kedua laporan keuangan tersebut ada hal yang berbeda, yang seolah-olah ada yang dipalsukan. Di dalam laporan internal itu tertulis bahwa advisory ini berhasil memperoleh pendapatan sebesar yaitu 2,6 triliun selama 9 bulan pada tahun 2024. Tapi di eksternal tertulis bahwa pendapatan si advisory ini sebesar 4,8 kali lebih besar dibanding pada laporan internalnya yaitu 12,3 triliun. Dan laporan ini diberikan kepada si investor supaya investor makin tertarik untuk berinvestasi kepada si advisory ini. Nah, lalu berdasarkan laporan eksternal, si advisory ini mengalami pertumbuhan pendapatan
melonjak tajam di tahun 2024, yaitu pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan pendapatan sebesar 1,6 triliun, lalu pada 2022 menjadi 5,8 triliun, dan pada 2023 menjadi 10,8 triliun. Nah, angka yang ada pada laporan eksternal tersebut berbeda dengan yang tertulis di dalam laporan internal, di mana laporan internal ini merupakan laporan yang sebenarnya, di mana pendapatan advisory pada tahun 2021 hanya 1 triliun, pada tahun 2022 itu hanya 4,3 triliun, dan 2023 sebesar 6 triliun. Laporan yang berbeda satu sama lain ini sangat terlihat dari pencatatan profit sebelum pajak, dan berdasarkan laporan eksternalnya, advisory ini membukukan profit sebelum pajak senilai 261 miliar selama bulan Januari sampai September 2024. Namun, di dalam laporan internalnya menunjukkan kalau si advisory ini justru merugi sebesar 578 miliar di bulan yang sama. Sejak tahun 2021, bulan ke-9 di tahun 2024, laporan eksternal advisory memperlihatkan pertumbuhan profit sebelum pajak yang positif dan juga stabil. Nah, hal ini berbeda dengan laporan internalnya yang menunjukkan kalau si advisory ini justru merugi sejak tahun 2021. Nah, kerugian yang paling parah terjadi pada tahun 2022, yaitu senilai 784 miliar yang kemudian berlanjut di tahun 2023 sebesar 759 miliar. Hal ini menunjukkan apa yang terjadi pada advisory adalah penggelembungan nilai pendapatan yang sebenarnya tidak ada. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya untuk menarik investor agar mau berinvestasi di perusahaan si advisory ini. Pembahasan selanjutnya masih berkaitan dengan pernyataan apa yang tidak sesuai dengan itu. Jadi, dengan laporan eksternal yang terus menunjukkan peningkatan pendapatan, investor banyak yang percaya dan tertarik berinvestasi di advisory ini. Nah, itu artinya ada lebih dari 75% dari angka yang dilaporkan oleh perusahaan itu semuanya palsu. Penipuan ini tidak hanya dalam laporan keuangan saja, tapi si Gibran selaku pemilik advisory, dia mengaku ke investor kalau perusahaannya juga memiliki lebih dari 400.000 fasilitas pakan. Padahal nyatanya di lapangan hanya sekitar 24.000. Gibran juga diduga sengaja memerintahkan untuk menggelembungkan biaya modal perusahaan untuk pembelian pakan. Upaya manipulasi ini sudah dilakukan sejak tahun 2018 agar bisa mendapatkan pendanaan seri A, yaitu tahap pertama dalam siklus pendanaan startup setelah pendanaan awal. Di tahun 2022, ada 5 perusahaan yang dibentuk dan dikendalikan oleh si Gibran dengan mencantumkan nama orang lain sebagai pemilik, supaya tidak ketahuan jika kelimanya berkepemilikan satu orang, yaitu Gibran. Perusahaan fiktif ini berfungsi sebagai tempat perputaran uang untuk bisa menaikkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Manipulasi ini berlanjut sampai 2023. Di mana Gibran dan beberapa orang lain melakukan upaya pemalsuan dokumen-dokumen seperti invoice, kontrak serta pembukuan palsu. Sehingga jika ditotal, uang yang digelapkan oleh advisory ini sudah mencapai 600 juta US dollar atau setara dengan 9,76 triliun rupiah.